Ada 3 pergerakan di dalam diri kita, yaitu pergerakan nafas, pergerakan pikiran, dan pergerakan otot rangka. Ya, tangan kita gerak-gerak, ini otot rangka jari tangan kita ya. Jadi karena bernafas, kita bisa berpikir. Karena berpikir, kita bisa menggerakkan otot kita. Itu aja yang paling simple. Kalau kamu berada di ruangan yang pengap, kamu tidak bisa bernafas, misalkan lagi pilek, lalu nafas kamu terganggu, itu berpengaruh ke kamu berpikirnya juga akan terganggu, akan tidak maksimal. Makanya yang bisa bernafas lega, bisa olahraga, mereka kan akhirnya melatih nafas apapun olahraganya, itu bisa memaksimalkan berpikir dengan jernih. Ketika ketika kamu bisa berpikir dengan jernih, kamu bisa bergerak sesuai dengan pikiran kamu yang jernih itu, gitu ya. Biarpun nanti hasilnya respon atau consequences dari action kamu, tapi at least kamu sudah memaksimalkan brain kamu berpikir dengan jernih, gitu ya. Karena banyak sekali yang pada akhirnya mengambil keputusan karena brainnya tidak maksimal. Dan kalau tidak maksimal, kenapa? Karena nafasnya juga tidak maksimal juga. Jadi otot dikendalikan otak, otak bisa berpikir jernih karena pernafasan. Itu aja pergerakan yang sangat simple untuk di-explain. Thank you. Oh iya, ada lagi yang mau saya sampaikan. Ada orang-orang yang sangat berpikir keras, ya. Sampai akhirnya pikiran itu lebih utama dibandingkan nafas. Kan kalau tadi saya jelaskan, kita nafas dulu, diam pikirannya, baru mulai berpikir setelah brain kita cukup oksigen kan. Tapi ada yang berpikir keras, lalu sampai kita sebut itu di momen itu stres. Dan justru nafasnya karena stres, nafasnya jadi pendek-pendek dan tidak beraturan. Dan nafas yang pendek-pendek itu pun ke jantung tidak enak. Dan akhirnya seluruh badan tidak enak karena mendahulukan pikiran. Berpikir keras, ya. Padahal saat sedang diterpa banyak masalah, baiknya kita diam dulu, baiknya kita fokus saja ke nafas kita, tanpa perlu brain kita terus mencari jawaban. Nanti kesadaran itu akan muncul dari brain kita yang sudah cukup oksigen, karena sudah lebih jernih. Sama lah seperti kayak lagi fitness, misalkan kamu lagi push up atau angkat beban. Ketika kamu tarik nafasnya panjang maksimal, kamu akan punya kekuatan untuk yang membuat kamu mengerahkan tenaga lebih kuat. Tapi coba kalau kamu saat tarik nafas, kamu tarik nafasnya cuma setengah atau tarik nafasnya asal-asal aja. Pasti kamu juga tidak akan maksimal untuk ngangkat. Gitu. Ya, thank you. Jadi jangan dibiarkan stres. Saya jadi ingat ada percakapan sama teman saya ya. Teman saya tuh bilang gini, Vin, kita kan di kota, Vin. Kalau di kota kan ya wajar stres itu, gitu. Jadi mewajarkan stres ya. Jadi orang hidup di kota, statementnya wajar kalau stres, gitu ya. Lalu saya bilang gini, oh ya udah kalau gitu kita pindah ke kampung aja, terus kita lepaskan semua pekerjaan kita yang ada, lalu kita tinggal pindah gitu aja dengan uang yang ada, lalu dia langsung stres gitu. Lalu setelah itu saya bilang, pasti kamu akan kepikiran, nanti gue makan gimana, nanti gue dapat duit gimana, nanti bagaimana hidup cara di daerah itu rasanya seperti apa. Terus dia juga matanya udah melotot dan pupilnya mengecil. Terus saya akhirnya bilang gini, tuh kan, tadi kamu bilang kamu stres. Kalau wajar kalau stres hidup di kota. Tapi giliran saya rekomendasiin pindah ke daerah atau ke kampung, tuh kamu stres juga.
Saya bicara begini bukan berarti saya mau bilang saya nggak pernah stres, teman-teman ya. Justru saya sering sekali stres, tapi pada akhirnya saya sadari yang terbaik adalah kita follow diri kita yang sebenarnya, yaitu nafas kita. Nafas kita itu di dalam, teman-teman ya. Nafas kita itu adalah hidup kita. Kita bisa hidup karena bernafas. Jadi esensinya, hakikatnya, nafas itu sendirilah hidup. Jadi ketika kita diterpa masalah, diterpa stres, ya kita baiknya kembali ke diri kita yang sejati. Jadi bukan berarti saya sudah tidak pernah stres nih, tidak. Karena supaya berpikir jernih, jangan biarkan otak kita kekurangan oksigen, apalagi sampai kalau dokter bilang menyusut.